Halo, selamat datang kembali di praktikum pemrograman komputer. Hari ini kita akan mempelajari tentang masukkan satu variabel atau cara mengeluarkan variabel yang kita masukkan. Jadi ada 3 instruksi yang harus kita pelajari. Pahami yang pertama, mengenal dan mengerti. Pengenal dan kata kunci. Jadi ada istilah pengenal, ada istilah kata kunci. Itu harus kalian ingat. Yang kedua, ada namanya variabel. Jadi ada namanya variabel. Variabel ini penting juga. Dia variabel ini penting juga karena dia menjadi bagian dari eh, kode program yang harus kalian ingat. Variabel sama tipe data. Jadi untuk yang pertama kita akan lihat pengenal. Pengenal itu adalah semua angka yang akan kita masukkan ke dalam bahasa C, dia harus ada pengenalnya. Pengenalnya apa? Berupa kata. Jadi istilah pengenal ini kita sebut namanya variabel. Pengenal ini disebut dengan nama variabel. Variabel ini apapun boleh kita tulis, yang penting syaratnya harus kalian perhatikan. Ada huruf untuk bagian awal. Jadi kita nggak bisa menggunakan angka di suatu variabel. Harus huruf apa. Terus kalau misalnya ada angka di belakangnya nggak masalah. Terus ada karakter khusus nggak masalah. Yang berikutnya, panjang pengenal boleh terdiri dari lebih dari 32 karakter. Nah, itu juga harus diperhatikan. Panjang pengenal itu tidak bisa lebih dari 32 karakter. Berikutnya, inilah contoh pengenal atau variabel. Kita bisa menuliskan jumlah. Perhatikan, di sini ada jumlah tapi ada spasi belakangnya. Nah, jumlah dengan spasi sama jumlah tanpa spasi itu berbeda. Itu harus kita perhatikan juga. Apalagi misalnya G-nya kecil, itu kita harus perhatikan juga. Dan ada istilah kata kunci. Jadi tidak boleh eh, nama variabel kita sama dengan nama kata kunci. Jadi ini kata kunci yang tidak boleh kita ikuti ketika kita membuat variabel sampai dengan minus SS. Nah, itu harus perhatikan. Nah, berikutnya ada namanya tipe data dasar. Sebenarnya tipe data itu banyak, ada macamnya. Ada integer, double, float, double double integer, banyak macamnya. Tapi ini adalah tipe data dasar. Yang pertama char, yang kedua integer. Char itu berupa angka, karakter ya, huruf misalnya A, B, C, D itu karakter. Ada integer yang berupa angka mulai dari minus 32.000 sampai dengan positif 32.000. Berikut ada float, float itu bilangan koma, tapi dia sebatas 32 bit. Jadi minus 33,4 sampai dengan positif 3,4. Pangkat 38 atau start dengan 10 pangkat 38. Berikutnya ada double. Double itu 2 kali lipat dari ini. Berikutnya ada void. Void itu memiliki tipe dasar. Jadi cara mendeklarasikan variabel atau pengenal. Cara mendeklarasikannya kurang lebih seperti ini. Kita tulis tipenya dulu, spasi, lalu nama variabelnya. Jadi contohnya seperti ini, integer jumlah. Di sini jumlah adalah variabel, terus integer adalah tipe data. Jadi kalau seperti kan di sini jumlahnya adalah variabel, integernya itu adalah tipe data. Di sini ada 3 macam variabel. Variabel pertama adalah harga, variabel kedua adalah jumlah, variabel ketiga adalah bayar. Dan bertipe datanya apa? Dia bertipe data float atau koma. Jadi harga, jumlah, bayar itu koma. Sebenarnya saya bisa buat seperti ini tulisannya. Saya bisa saja membuatnya seperti ini ya, contoh. Nah, saya bisa tulis sebenarnya seperti ini. Integer, jumlah, titik koma. Integer, nilai, titik koma. Ini bisa saya gabung. Cara saya gabungnya saya tulis seperti ini. Integer, jumlah, koma, nilai, titik koma. Nah, ini secara otomatis menggabungkan dua model. Jadi tadinya sebenarnya dua baris, dia bisa menjadi satu baris. Nah, ini yang di atas sama yang di bawah ini sama. Jadi yang di atas ini sama yang bagian bawah ini sama, nggak ada bedanya. Hanya bisa disederhanakan dengan cara memisahkan antara dua variabel dengan tanda koma. Lalu berikutnya operator matematika ya sama seperti umum, ada kali, bagi, positif, negatif, minus, dan plus. Nah, ini contoh untuk keluaran. Contoh untuk keluaran ya, kita langsung copy aja. Sorry, lagi aktif anunya. Kita matikan dulu.
Nah, ini contohnya kita akan copy ke kode program bahasa C. Mungkin agak kecil tampilannya, tapi tidak apa-apa. Nah, ketika kalian mengcopy seperti ini, kalian pastikan harus rapi ya. Kita pakai tab, kita pakai tab, kita pakai tab, kita pakai tab, kita pakai, sorry. Nah, di sini akan ada 3 variabel. Variabel yang pertama adalah arus, variabel kedua adalah hambatan, variabel ketiga adalah tegangan. Arusnya 10, hambatannya 500. Di sini ada rumus, arus dikali hambatan, maka 10 dikali 500 hasilnya adalah 5000 berupa tegangan. Nah, hasilnya adalah berupa tegangan. Coba kita jalankan. Nah, kurang lebih seperti ini, tegangan sama dengan 500. Nah, nanti pertanyaan, bisa tidak saya tampilkan tulisan arus? Bisa saja kalian tampilkan tulisan arus. Kita misalnya menampilkan bagian bawah sini ya. Nah, kita akan menampilkan di atas tulisan tegangan. Maka kita akan tulis print dalam kurung, balas kurung, dan titik koma untuk menutup, baru tanda kutip 2. Sekali kita tulis arus sama dengan persen D. Persen D digunakan untuk mengambil nilai dari yang akan kita pakai. Misalnya kita menggunakan arus, kita pakai persen D di sini. Setelah tanda kutip kita buat koma, lalu kita tulis arus. Jadi nilai arus akan masuk ke dalam persen D. Nah, ini kalau kita jalankan pasti akan nyambung. Kenapa? Kalau kita jalankan dia kayak begini. Kalau kita jalankan dia akan nyambung. Nah, dia nyambung, arus sama dengan 10, tegangan sama dengan 5000. Kenapa dia nyambung? Karena kita belum memasukkan enter. Kita masukkan enter misalnya di setelah tulisan tegangan ini ya. Jadi sebelum tulisan tegangan kita kasih enter dulu. Dia akan enter sekali, miring. Nah, kita jalankan lagi, maka dia akan berubah menjadi seperti ini. Arus 10, tegangan sama dengan 5000. Nah, bisa tidak tulisan hambatan dimunculkan? Nah, kita tinggal tambah aja di bawahnya. Cara cepatnya tinggal kalian copy, paste. Nah, tinggal rapikan. Lalu kalian ganti kata-katanya tadi. Ini tadi arus diubah jadi hambatan sama dengan persen D. Lalu kalian ganti ini, yang di belakang adalah hambatan. Nah, di sini kita kasih enter lagi sekali, karena kalau nggak ada enternya, secara otomatis dia akan nyambung atau lurus. Nah, kurang lebih jadinya seperti ini. Arus sama dengan 10, hambatan 500. 10 kali 500 sama dengan 5000. Oke, sudah selesai untuk keluaran. Jadi cara untuk menampilkan tulisan kurang lebih seperti itu. Kita tulisnya di dalam print. Nah, berikutnya adalah masukkan. Jadi kita bisa memasukkan angka ke dalam program kita atau huruf ke dalam program kita. Kurang lebih caranya seperti ini. Di kode program yang kalian lihat di situ ada berapa tipe data? Ada 4 tipe data. Ada 4 tipe data. Tipe data yang pertama adalah chart atau huruf. Jadi dia akan menyimpan karakter sebanyak 15 huruf. Akan disimpan di dalam nama variabel, nama komponen. Berikutnya ada integer. Tipe data integer, jumlahnya ada 3 variabel. Variabel pertama adalah jumlah, variabel kedua adalah harga, variabel ketiga adalah bayar. Clear screen untuk membersihkan layar. Nama komponen akan muncul. Jadi tadi print untuk menampilkan tulisan. Terus ada di bawahnya scan. Nah, kalian harus ingat, print untuk menampilkan tulisan, scan untuk memasukkan karakter. Nama karakter, jadi kalau kita pakai chart, ini kan nama komponen sama di atas kan. Nah, tipenya chart, kalau dia chart kita pakai S di sini. Kenapa S? Karena dia string, berbentuk huruf atau angka atau kata. Jadi nama yang akan kita input akan masuk ke dalam nama variabel, nama komponen. Berikutnya, dia akan setelah kita enter, dia akan pindah ke baris berikutnya yang ini, harga komponen. Nah, dia akan minta lagi data, karena ada scan di bawahnya. Apa yang dia masukkan adalah harga. Harga ini akan masuk variabel angka yang kita masukkan akan masuk ke dalam variabel harga. Nah, di sini perlu perhatikan karena tadinya integer, kita harus tambahkan dan. Jadi kalian harus perhatikan, kalau dia kita nggak perlu tambahkan apa-apa. Kalau dia integer kita harus tambahkan dan. Sama dengan jumlah kita harus tambahkan dan. Nah, ketika dijalankan, kalian lihat kan ada 3 yang dimasukkan. Yang pertama adalah nama komponen, yang kedua adalah harga,
Yang ketiga adalah scan jumlah. Ketika dijalankan, kurang lebih seperti ini. Nama komponennya apa? Misal, spidol. Ingat, tadi kita masukkan hanya 15 karakter, jadi dia hanya bisa membaca 15. Kalau lebih dari itu dia akan error. Harga komponennya misalnya 1000. Kita beli berapa? Misalnya kita beli 4. Jadi totalnya adalah 4000. Oke, jadi yang 1000 tadi akan masuk ke dalam tabel jumlah. Harganya akan masuk 1000 tadi kan, harganya akan masuk ke sini, ke harga. Sedangkan yang keempat akan masuk ke jumlah, selalu dikalikan jumlah dikali dengan harga akan menjadi bayar. Nah, bayar ini akan ditampilkan di sini persen D, yang harus dibayar sejumlah persen D, atau persen D ini mengarah ke angka variabel bayar. Oke, cukup sekian mungkin cara menggunakan variabel masukan dan keluaran. Silahkan kalian pelajari. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Terima kasih.